Anda boleh setuju dan tidak setuju dengan pemahaman ini semua. Tapi itulah fikih. Disitulah kemudian harus kembali kepada ulama, jangan sekedar mengambil hadis sebatas dia sahih. Tidak semua hadis itu bisa kita amalkan. Jangan orang oh ini hadisnya sahih. Ada dalam kata Imam Syafi'i itu idza shahal hadisu fahuwa madhabi. Kalau ada hadis sahih, saya itulah mazhab saya. Enggak bisa begitu. Kita harus yakin dulu Imam Syafi'i itu baca hadis itu, kemudian pemahamannya seperti apa. Karena hadis nih ya, yang Ummul Mukminin Nabi menyentuh Ummul Mukminin ketika sholat itu, ya, itu Imam Syafi'i tahu kok, gitu. Tapi kenapa Imam Syafi'i memutuskan menyentuh perempuan itu hukumnya batal? Karena dipahami Imam Syafi'i berbeda dengan pemahamannya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, boleh jadi Rasulullah ketika menyentuh Aisyah itu ada hailnya, kan ada bajunya, bukan kulitnya. Maka hadis yang menunjukkan persentuhan Nabi dengan Aisyah itu kemudian tidak batal wudunya karena ada hailnya. Satu, ada hadis sahih nih, Ramadan. Nabi itu mencium Aisyah, kemudian keluar ke masjid, sholat. Kata Imam Syafi'i, kan hadis itu cuma menceritakan bahwa mencium perempuan sebatas kasih sayang bukan nafsu itu tidak membatalkan puasa. Soal di masjid Nabi wudhu lagi siapa yang tahu? Kata Imam Ahmad, nggak ada dalilnya kok Nabi wudhu lagi. Sama kata Imam Syafi'i, juga tidak ada dalilnya yang menunjukkan Nabi. Oleh karena itu pemahamannya berbeda. Jadi nggak semua hadis sahih itu kemudian dicomot. Ada hadis nih, ya, dulu Nabi itu hadisnya jelas tuh. Aftorul hajimu wal mahjum. Yang berbekam, ya tukang bekam, sama yang dibekam, itu batal puasanya. Hadisnya sahih. Tapi Imam Syafi'i katakan enggak. Berbekam itu tidak membatalkan puasa, baik buat yang bekam maupun yang dibekam. Kenapa demikian? Lihat lagi nih, ada hadis lain. Nabi itu berbekam dalam keadaan puasa. Tidak ada penjelasan Nabi kemudian puasanya batal, atau yang berbekam juga puasanya batal. Maka ramuan Imam Syafi'i, ini hadis pertama, ini hadis kedua. Yang kedua itu menghapus yang pertama. Atau ada takwilnya. Bisa jadi yang membekam itu kemudian terkena darah, mulutnya misalnya masuk ke kerongkongan jadi batal. Bisa jadi orang yang dibekam kemudian lemes, dia pusing, maka dia berbuka. Nah, itu semua kemungkinan. Anda boleh setuju dan tidak setuju dengan pemahaman ini semua. Tapi itulah fikih. Disitulah kemudian harus kembali kepada ulama, jangan sekedar mengambil hadis sebatas dia sahih. Kalau ada orang menyalahkan Imam Syafi'i, sudahkah dia belajar seperti Imam Syafi'i? Sudahkah dia memiliki fondasi keilmuan seperti Imam Syafi'i? Jangan hanya karena pengetahuan, bukan ilmu nih. Pengetahuan sekedar baca buku 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, jadi LC, jadi MA, jadi doktor, kemudian bisa menyalah-nyalahkan orang yang punya dedikasi keagamaan seperti ini. Jadi harus juga rendah hati dalam menyikapi ilmu ini. Islam itu tidak dibangun dengan hadis sahih. Islam itu tidak dibangun sekedar dengan ayat Quran. Islam itu dibangun dengan ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan Quran, ilmu yang berkaitan dengan hadis, nanti melahirkan begitu banyak cabang keilmuan. Anda belum belajar di sana, jangan mentahbiskan diri Anda sebatas sarjana agama, sebatas pernah belajar di Timur Tengah, sebatas pernah berguru sekian tahun, sebelum Anda menuntaskan itu semua. Belajarlah berakhlak, selalu merasa bahwa kemampuan kita terbatas, beri spasi dan ruang untuk pemahaman orang lain, sehingga kita bisa menjadi bijaksana.